aparat kepolisian mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pada perkara ini, polisi menetapkan 1 orang tersangka. Tersangka bernama Ritawati, 49 tahun, diketahui telah melakukan TPPO sejak Juni 2022 lalu, di mana sejumlah orang dijualnya ke Malaysia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Agung yang akan melaporkannya. Silakan rekan Agung. Ya, selamat siang rekan Firda dan juga Tribuners. Tindak pidana perdagangan orang belakangan ini terjadi di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Catatan dari polisi, ada 7 orang teridentifikasi tindak pidana perdagangan orang ini. Ketujuh orang ini ditipu oleh seorang tersangka yang kini sudah diamankan, seorang wanita yang merupakan warga Desa Seri Kembang 3, Kecamatan Payara, merupakan warga desa setempat, dan sebagian masih memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Terbongkarnya tindak pidana perdagangan orang ini berawal sejak Juni lalu, belum lama ini. Namun sebenarnya aksi dari tersangka ini sudah sejak pertengahan tahun 2022 lalu, di mana belasan orang diiming-imingi upah tinggi bekerja di Malaysia sebagai asisten rumah tangga. Namun ketika tiba di tempat bekerja, para ART asal Ogan Ilir, sehingga banyak yang protes. Karena protes, maka sebagian ART ini diusir oleh majikan mereka. Setelah melakukan penyelidikan selama beberapa waktu, 7 orang teridentifikasi asal Ogan Ilir, di mana 1 orang diantaranya sudah dipulangkan kepada pihak keluarga. Warga atau korban perdagangan orang yang selamat bernama Afrileni, juga warga Seri Kembang. Kepada Tribun Sumsel, secara eksklusif, Leni mengungkapkan bahwa dia bekerja di Malaysia sejak Juni 2022 lalu dan diupah sebesar Rp1.300 Malaysia. Dari janji awal yaitu Rp1.500. Dan dari upah tersebut, korban ini tidak mendapat gaji secara penuh, namun dipotong 50%, artinya hanya mendapat Rp650 Malaysia. Kemudian Leni ini juga mendapatkan kekerasan, si korban perdagangan orang ini mendapatkan kekerasan hingga akhirnya pulangkan ke Indonesia. Sebelum kembali ke Indonesia, perlakuan kasar dari majikannya. Menurut korban, majikannya ini bersekongkol begitu dengan tersangka, namun dari aparat kepolisian. Setelah mengembalikan Sari, kemungkinan ada banyak korban perdagangan orang asal Ogan Ilir yang masih terjebak di Malaysia dan belum dapat kembali. Kemudian juga untuk tersangka masih diperiksa intensif, dan selain itu juga diamankan barang bukti berupa paspor dan visa untuk meyakinkan para korban perdagangan orang ini. Demikian rekan Firda yang dapat kami laporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih rekan Agung dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan berikut wawancara dari Afrileni, korban perdagangan orang. Berikut liputan ke Anda. Kemarin kan sudah ada rilis tindak pidana perdagangan orang, Bu, dari Polres Ogan Ilir. Nah, Ibu disebutkan salah satu. Itu apa benar, Bu? Benar. Nah, Ibu kapan menyadari jadi korban TPPO ini, Bu? Setelah di rumah majikan. Bulan berapa itu, Bu? Bulan 6. Nah, artinya Ibu komunikasi dengan tersangka? Berkomunikasi. Bagaimana, Bu, Ibu bisa tahu itu?
Bisa tahu setelah majikan mengatakan mengambil uang dari si Rita. Terus apa yang disampaikan Rita ke ibu? Disampaikan Rita, itu terserah saya mau ambil majikan mau jual berapa, mau ambil uang dari majikan terserah saya, itu bukan urusan bisnis, dia bilang gitu. Terus apa lagi yang disampaikan Bu? Ya gitu, lepas itu kita sempat bentrok lah macam itu. Ada kalimat Rita mungkin yang membuat ibu ini? Iya, dia sebut jual itu kan, terserah mau saya jual 1 miliar kah? Maksudnya ibu? Jadi kan itu dia yang punya hak, saya itu mau dijual 1 miliar atau apa, jadi saya tak perlu tahu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.